warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kusriani dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 5B dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Asmaul Husna, Al-Qudus, As-Somad, Al-Muhaimin, dan Al-Badi. Asmaul Husna artinya adalah nama-nama Allah yang baik, agung, dan mulia. Asmaul Husna berjumlah 99 yang menjadi bukti kekuasaan dan kebesaran Allah sebagai Maha Pencipta dan Pemelihara seluruh alam dan isinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas 4 nama Asmaul Husna, yaitu Al-Qudus, As-Somad, Al-Muhaimin, dan Al-Badi. Yang pertama adalah Al-Qudus. Nah, manusia hidup di dunia ini membutuhkan banyak sekali kebutuhan, seperti membutuhkan makan. Mengapa kita membutuhkan makan? Karena kita dengan makan kita akan mendapatkan energi, dan dengan mendapatkan energi kita dapat beraktivitas seperti biasa, seperti sekolah, bekerja, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan yang kedua, manusia membutuhkan tidur. Mengapa kita membutuhkan tidur? Karena setelah beraktivitas di siang hari kita sangat lelah, makanya kita di malam hari harus tidur. Nah, supaya untuk memulihkan tenaga kita dan bisa bekerja di pagi hari lagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah membutuhkan kendaraan. Dengan adanya kendaraan dapat mempermudah aktivitas manusia, seperti pergi ke sekolah, pergi bekerja, dapat menghemat tenaga dan waktu. Kemudian yang keempat adalah membutuhkan keluarga. Dengan adanya keluarga itu dapat mendukung kita, kemudian dapat memotivasi kita, kemudian dapat saling menyayangi, kemudian saling membantu satu sama lain dengan anggota keluarga, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan tadi, manusia memiliki banyak sekali kebutuhan, seperti kebutuhan makan, tidur, dan masih banyak kebutuhan lainnya. Nah, berbeda dengan Allah. Allah itu tersucikan dari segala kebutuhan dan kekurangan. Nah, Allah itu suci dari perbuatan keji, jahat. Nah, itu semua itu Al-Qudus. Al-Qudus artinya Allah Maha Suci atau Allah Maha Sempurna. Nah, Al-Qudus adalah kesucian yang hanya dimiliki oleh Allah dan tidak ada zat, sifat, nama, firman, dan perbuatan yang menyerupainya. Nah, bagaimana cara kita mengamalkan Al-Qudus? Yaitu dengan bertasbih. Nah, dengan bertasbih dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, yang kedua adalah As-Somad. As-Somad artinya Allah Maha Memberi. Nah, kita semua pasti tentunya memiliki cita-cita. Nah, bagaimana cara kita mewujudkan cita-cita kita? Yaitu dengan berdoa dan berusaha. Nah, cara yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk mewujudkan cita-cita yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Karena hanya kepada Allah kita memohon dan mengadu. Kemudian contoh dari As-Somad yaitu ketika ada musibah kita berdoa pada Allah. Kemudian ketika kita sakit kita berdoa memohon kesembuhan kepada Allah.
kita meminta pertolongan itu kepada Allah, karena Allah adalah tempat kita meminta pertolongan di setiap kesulitan. Nah, apabila kita bergantung pada Allah, maka kita akan menyadari bahwa Allah adalah Maha Berkuasa. Nah, As-Somad ini menunjukkan bahwa Allah memiliki kekayaan yang tidak ada habisnya walaupun telah diberikan kepada makhluknya. Nah, kita meminta pertolongan itu harus kepada Allah dan tidak boleh selain Allah, karena itu merupakan perbuatan yang syirik. Nah, contoh perbuatan syirik yaitu meminta pertolongan kepada jin, kemudian meminta pertolongan kepada dukun, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya Allah Maha Memelihara. Allah itu memelihara dan melindungi semua ciptaannya. Seperti contohnya Allah memelihara tata surya sehingga dapat berputar pada poros dan lintasannya dan tidak ada tabrakan. Seperti siang berganti malam, kemudian matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Nah, itu semua sudah diatur oleh Allah. Nah, kemudian contoh dari Al-Muhaimin yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kita memelihara hewan peliharaan kita, yaitu bisa dengan memberi makan, memberi minum, dan merawatnya. Nah, kemudian yang keempat adalah Al-Badi. Al-Badi itu artinya Allah Maha Pencipta. Nah, pasti di dunia ini pasti ada yang membuat. Nah, siapa yang membuat dunia ini? Seperti gunung, lautan, kemudian pepohonan, itu semua yang menciptakan adalah Allah. Allah itu menciptakan seluruh isi di dunia ini, seperti manusia, kemudian tumbuhan, hewan, dan semua makhluk yang ada di dunia ini yang menciptakan adalah Allah. Lalu cara pengamalan Al-Badi ini yaitu dengan tidak mencintai dunia secara berlebihan, namun hanya menjadikan dunia ini sebagai bekal untuk di akhirat. Kemudian yang kedua, meyakini dengan sepenuh hati tentang hari akhir dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Cukup sekian dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat, dan apabila dalam penyampaian materi tadi ada kesalahan kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.